Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladzi amarna bi taqwallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya ayyuhalladzina ittaqullah wattaqullaha sunnattaqullaha sa'idu fid dunya wal akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita, masih memberikan usia, masih memberikan waktu, kesehatan, kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari yang mulia ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kesempatan kepada kita. Pada saat ini kita memasuki bulan Rajab. Tanggal 5 bulan Rajab, di mana bulan Rajab disebut sebagai salah satu di antara 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita bagaimana melaksanakan kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita bisa melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai bagian dari akhlaknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita memasuki bulan Rajab. Tadi sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, bulan Rajab itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. 4 bulan ini ataupun bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 lainnya yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Maka kemudian banyak para ulama yang menyebutkan bahwa bulan Rajab adalah disebut juga sebagai bulan Fardhu, yaitu bulan yang terpisah. Kenapa? Karena bulan Rajab ini terpisah dari 3 bulan yang lainnya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu bulan-bulan yang berurutan. Lalu kemudian terpotong ataupun terpisah dengan adanya bulan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, baru kemudian masuk bulan Rajab. Sehingga disebutnya bulan Rajab adalah bulan Fardhu. Yang kedua, bulan Rajab juga disebut sebagai bulan Ashur atau bulan Tuli. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini juga umat Islam dan terutama para penduduk di Jazirah Arab itu tidak mendengarkan apapun yang berkaitan dengan konflik, peperangan maupun terjadinya pertengkaran. Sehingga ketika di bulan-bulan lainnya itu terjadi pertikaian, percekcokan, maka memasuki bulan Rajab itu langsung berhenti. Kenapa? Karena dimuliakannya bulan ini sehingga disebut juga sebagai bulan Ashur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
di bulan Rajab ini terdapat berbagai peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa tersebut itu menandakan kemuliaan dari bulan Rajab ini. Pertama, bulan Rajab kita mengenalnya juga dengan bulan yang dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa, yang kita kenal dengan puasa Rajab. Beberapa ulama menyebutkan bahwa pelaksanaan puasa sunnah di bulan Rajab ini bisa dilaksanakan di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita berada di tanggal 5, berarti kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah Rajab ini di bulan Rajab, di awal bagian dari bulan Rajab ini. Yang kedua, para ulama juga menyebutkan dianjurkan untuk melaksanakan puasa Rajab, yaitu pada pertengahan tanggal 14, 15, 16. Di mana pada pertengahan bulan ini kemudian yang kita kenal dengan Yaumul Bid, yaitu puasa yang dilaksanakan juga sekaligus dengan puasa tengah bulan. Dan beberapa ulama juga menganjurkan pelaksanaan puasa di bulan Rajab itu juga bisa dilaksanakan seperti puasanya Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Pelaksanaan puasa di bulan Rajab ini juga para ulama membolehkan, termasuk diantaranya dengan melaksanakan qadha. Bila jamaah sekalian ada yang terhalang ataupun ada yang batal melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun yang lalu, belum diqadha ataupun belum diganti setelahnya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai bulan kemarin Jumadil Akhir, maka dianjurkan di bulan Rajab ini untuk memenuhi kekurangan pada bulan Ramadan tahun yang lalu. Dan pahala yang didapatkan selain qadha itu juga bisa mendapatkan pahala puasa sunnah bulan Rajab. Nah, kali ini yang kemudian bisa dianjurkan oleh bapak-bapak sekalian di keluarganya, apabila ada istrinya ataupun anak perempuan di keluarga yang kemudian masih ada halangan ketika melaksanakan puasa di Ramadan bulan yang lalu, maka bisa melaksanakan di bulan ini dengan sekaligus juga mendapatkan pahala, yaitu dengan pahala puasa sunnah bulan Rajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia seperti melaksanakan puasa selama setahun. Bila seseorang berpuasa di bulan Rajab selama 7 hari, maka ditutup untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Dan bila puasa 8 hari, maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan bila puasa 10 hari, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Dari hadis ini, maka kita bisa melihat bagaimana keutamaannya puasa sunnah di bulan Rajab, di mana bulan Rajab menjadi bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini juga kita bisa melihat, bisa mengingat kembali ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasul melaksanakan hijrah yang dilaksanakan ke Habsyah, yang ini terjadi juga di bulan Rajab. Dan yang paling utama yaitu pada bulan Rajab ini, terutama pada tanggal 27 Rajab, kita mengenal adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Ini menjadi penanda kenapa kemudian bulan Rajab menjadi bagian dari sejarah umat Islam, di mana melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita diingatkan. Melalui peristiwa tersebut Rasulullah itu di tahun ke-8 Hijriah, di tahun ke-8 dari kenabiannya, Rasul diuji dengan meninggal 2 orang yang menjadi fondasi hidupnya, yang menjadi sandaran dalam perjuangan dakwahnya,
yang kita kenal dengan peristiwa Amul Huzni, yaitu peristiwa atau disebut juga tahun-tahun kesedihan. Pertama, pamannya Abu Thalib yang kemudian meninggal dunia. Pamannya tersebut menjadi pelindung Rasul tatkala mendapatkan cercaan, hinaan ataupun juga serangan dari kaumnya pada saat itu, kaum Quraisy. Yang kedua, setelah pamannya meninggal, lalu kemudian istrinya juga meninggal, di mana Siti Khadijah, istri yang menjadi teladan bagi para istri-istri zaman sekarang, mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan waktunya untuk perjuangan di jalan Islam, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyebutnya sebagai tahun Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Nah, tatkala Rasul menghadapi tahun-tahun kesedihan ini, lalu kemudian Rasul diberikan kabar gembira, diajak untuk, istilah sekarang mungkin rekreasi begitu, diajak untuk melakukan perjalanan, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga kita bisa melihat, meneladani apa yang dialami oleh Rasul ini. Ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, baik kesulitan ekonomi ataupun juga kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, maka ingat, setelah kesulitan itu pasti ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesukaran itu pasti datang kemudahan. Ini yang kemudian dicontohkan ataupun dijadikan teladan dari kisah Nabi dalam Isra Mi'rajnya ini. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi tahun-tahun kesedihan, mendapatkan boikot dari kaum kafir Quraisy, keluarganya meninggal yang menjadi penopang dakwahnya. Lalu kemudian Allah memberikan kegembiraan, yaitu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang kemudian diakhiri dengan adanya perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga dengan peristiwa ini kita bisa melihat bahwa di bulan Rajab, ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, ataupun juga kondisi fisik yang kemudian dalam kondisi tidak sehat, maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah dengan bersabar lalu kemudian diberikan kegembiraan melalui Isra Mi'raj. Insya Allah kita juga ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kesempitan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kalau kita kemudian senantiasa bersabar dan senantiasa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada satu hal yang kemudian diberikan contoh oleh Rasul, yaitu Rasul senantiasa mengulang-ulang doa yang kemudian menjadi bagian dari kegembiraan ketika memasuki bulan Rajab ini. Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab senantiasa menyampaikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bila kita hitung, maka kurang dari 80 hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini artinya doa yang Rasul senantiasa ajarkan tersebut, kita senantiasa mensyukuri bahwa kita bisa mendapatkan usia sehingga bisa menikmati bulan Rajab pada saat ini, dan berdoa agar diberikan keberkahan pada bulan Rajab ini, serta juga bisa disampaikan ke bulan Sya'ban, dan terutama kita berdoa agar diberikan umur kita untuk bisa menikmati kembali bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Ini menjadi bagian dari amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab. Pertama, kita bisa senantiasa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu salah satunya disunahkan untuk berpuasa Rajab pada bulan Rajab, puasa sunnah. Yang kedua juga kita semakin mengintensifkan pelaksanaan ibadah kita, khususnya ibadah sholat, baik ibadah sholat yang fardu ain ataupun juga ibadah yang sunnah, baik rawatib maupun sunnah-sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena kita sekaligus juga mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasul untuk mendapatkan
banyak melaksanakan sholat sebagai bagian dari perintah Allah. Dan yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan berada di bulan Rajab dan Ramadan ini dan disampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan di awal bulan Rajab ini kita semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena bulan Rajab menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan, yaitu dengan melaksanakan puasa Rajab. Menjadi puasa sebagai bagian dari latihan kita menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan segera kita temui, insya Allah akan segera kita jalani. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan usia kepada kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan biasa kemudian kita juga mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai aktivitas ibadah, termasuk aktivitas di mana pada bulan Rajab diturunkan perintah salat. Maka kita semakin gencarkan untuk ibadah salat berjamaah, penuhi masjid-masjid, penuhi masjid yang kita cintai ini, masjid yang mulia Allah ini dengan berbagai aktivitas, terutama aktivitas ibadah salat berjamaah. Karena sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasul diperintahkan awalnya itu untuk sholat satu hari itu 50 kali, dan beberapa kali Rasul kemudian meminta keringanan sampai akhirnya hanya 5 kali sehari. Tetapi Allah menyebutkan sekalipun kita melaksanakan 5 kali sholat wajib, sejatinya kita mendapatkan pahala 50 kali sebagaimana firman Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Rajab ini, dan Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan sahabat sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf bila ada kesalahan.